Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I've loved and I have died. Meskipun berhasil menang atas Everton, akan tetapi itu tidak membuat Manchester United lepas dari kritikan. Hal itu mengacu pada banyaknya peluang yang mereka peroleh. Dan salah satu pemain yang cukup mendapatkan sorotan adalah Antony, winger asal Brasil yang di laga kali ini sejatinya punya kesempatan emas mencetak 2 gol. Akan tetapi semua peluang yang ia dapatkan di depan gawang tidak mampu ia maksimalkan. Lost, but no regrets. And the moon shine back again. Bertanding melawan Everton, Manchester United sebenarnya punya kesempatan besar untuk mencetak banyak gol. Akan tetapi pada akhirnya mereka hanya mampu menang 2-0. Meskipun dari segi hasil, kemenangan ini memang sangat penting. Akan tetapi melihat dari bagaimana cara bermain para pemain MU, khususnya dalam memanfaatkan peluang, tentu pastinya membuat semua orang yang melihat greget setengah mati. Then I shine right back again. Yap, dilihat dari segi statistik, MU tentu sangat mendominasi. Total 29 shot berhasil mereka lesahkan, akan tetapi kembali lagi efektivitas jadi problem utama, di mana dari 11 shot on target, hanya 2 yang berhasil menjadi gol. Padahal sebenarnya setan merah masih bisa menang dengan skor lebih, andai peluang-peluang matang itu bisa lebih dioptimalkan. Nah, dari sekian nama mungkin Antony adalah yang paling disorot. Sebab ia sejatinya punya 2 kesempatan emas saat mendapatkan peluang 1 lawan 1 dengan Jordan Pickford. Akan tetapi semuanya zonk hingga membuatnya mendapatkan banyak kritikan. Kendati secara overall, permainannya di laga ini nggak buruk-buruk amat. Tapi melewatkan 2 peluang besar dalam sebuah pertandingan di fase-fase penting tentu jadi sebuah hal yang tidak boleh terjadi, khususnya bagi pemain yang secara harga luar biasa mahal. Here's Antony. Still he goes. Good save, Pickford again. David De Gea, is this Manchester United's moment? It isn't. Great recovery. Ya, penampilan Antony di musim perdananya bersama MU sejatinya memang nggak buruk, tapi juga nggak spesial. Dilihat dari statistik, dari 33 penampilan di semua ajang, pemain asal Brasil tersebut baru mampu mengemas 7 gol dan juga 1 assist. Terlebih, ia juga banyak mendapatkan kritikan akibat permainannya yang dinilai terlalu monoton. Hal itu disampaikan oleh mantan penyerang MU, Andy Cole. Kalau saya adalah penyerang di tim Manchester United ini dan melihat Antony bermain di kanan, saya akan gemas sih, sebab saya tahu tidak akan pernah dapat umpan silang dari kaki kanannya. Sekarang para bek yang menghadapinya tahu bahwa enggak ada elemen kejutan lagi, karena dia selalu ingin kembali ke sisi kiri kakinya. Ujar Andy Cole dilansir dari Football 365. Selain Cole, ada juga Rio Ferdinand yang menyarankan pemain asal Brasil tersebut untuk lebih efektif dalam memanfaatkan skillnya. Lebih lanjut, Ferdinand juga menyayangkan permainan Antony yang lebih kerap cari aman. Hal yang mengkhawatirkan bagi saya dengan seseorang seperti Antony adalah dia tidak bisa mengalahkan siapapun, dan bagi seorang dari Brasil itu mengejutkan. Antony tidak mengalahkan siapapun dan saya duduk di sana sambil berpikir, apakah selalu seperti itu? Saya melihat cuplikannya ketika di Ajax dan dia adalah seseorang yang biasa mengalahkan pemain lain. Anda ingin seorang pemain sayap melewati back sayap tanpa ragu sama sekali, dan dengan Antony, kualitas yang dia miliki saat menguasai bola dan tekniknya dan hal itu, dia tidak melakukannya. Tegas Ferdinand pada akun YouTube miliknya, 5 YouTube. Di sisi lain, mendengar berbagai kritikan yang diarahkan oleh Antony, ia pun pasang badan dan membela pemainnya tersebut. Menurut Ten Hag, kendati golnya masih sedikit, akan tetapi ia dinilai tetap punya kontribusi penting, dan sebagai pemain yang menjalani musim perdananya di MU itu tidak terlalu buruk. Antony telah mencetak beberapa gol, saya pikir 7 atau 8 gol. Mencetak gol di pertandingan besar, lumayan untuk pemain sayap di musim pertamanya, melawan beberapa tim besar, misalnya Barcelona, dan gol penting melawan Betis. Ucap Ten Hag dilansir dari BT Sport. Nah, kini semua tergantung dari Antony. Bila ia tidak ingin disebut sebagai pembelian yang sia-sia, tentu ia harus banyak belajar, terutama soal efektivitas. Sebab bagaimanapun, ia adalah pemain dengan skill tinggi.
Akan tetapi yang saat ini ia butuhkan tentu kepercayaan diri agar semua skill yang ia punya bisa berguna dengan efektif. Dan berkaca ini adalah musim perdana, maka masih banyak waktu bagi Anthony untuk berkembang.